Shalom adik-adik. Shalom kakak. Ya kayaknya masih pada lemes nih. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya? Luar biasa. Anakku dahsyat. Yes, yes, yes. Kembali lagi bersama Kakak Uli, Kakak Ruth, Kakak Nike, dan Abang Irfan. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapin alat tulis, Alkitab, dan uang persembahan. Udah siap? Siap. Oke, yuk baru kita mulai lagu pertama, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harus sambil senang ya. Boleh sambil bangkit berdiri kali kak? Boleh yuk. Yuk bangkit berdiri yuk adik-adik dan di rumah yuk. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girangkan, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bentar Karut. Kayaknya abang kakak yang di rumah pada lemes-lemes ya. Kayaknya baru bangun deh Kayaknya baru bangun deh. Yuk sekali lagi kita menyanyikan dengan penuh sukacita, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo Karut. Boleh sambil gerak ya dan tangan. Jangan lupa nanti kita lompat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena aku tahu ini. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girakanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadah, angkat tangannya, tundukkan kepala, kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Gak ada yang nengok-nengok ya. Kita fokus bernyanyi untuk Tuhan. Atas kebaikannya Tuhan, kita dapat hidup sampai sekarang, dapat sekolah dengan baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Bapa, ku berterima kasih Bersama Tuhan. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena berkat dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, pada hari Minggu pagi ini Tuhan Yesus, kami beribadah online sekolah Minggu Tuhan Yesus. Berkati jalannya ibadah kami Tuhan Yesus sampai selesai. Berkati juga Tuhan Yesus firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Simangun Khalid agar bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik semua duduk yang rapi, siapkan buku Alkitabnya dan buku tulisnya di depannya rapi. Duduk yang rapi, nggak boleh colok-colok temennya lagi. Yang masih buka-buka handphone dimatiin dulu, ditaruh di sebelahnya. Alkitab dan buku tulisnya disiapkan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Semuanya sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Engkau bangunkan kami daripada malam yang gelap, memperoleh kesehatan, memuji nama-Mu di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, berikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Amang akan baca. Ikuti ya di rumah masing-masingnya bagi adik-adik yang bisa baca. Kita pelan-pelan membacanya ya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, jangan tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, coba sebutkan sama Amal kapan adik-adik berbahagia. Tahu nggak berbahagia? Tahu ya? Coba sebutkan kapan adik-adik berbahagia. Oke, sekarang abang kasih contoh. Apakah adik-adik berbahagia ketika dibeliin mainan? Ketika orang tuanya dibeliin mainan untuk adik-adik, apakah berbahagia? Pasti ya. Dapat mobil-mobilan, dapat boneka, tentu berbahagia. Atau apakah adik-adik berbahagia ketika dibawain kue kesukaan? Ketika dibeliin orang tuanya kue kesukaan? Iya, tentu berbahagia ya. Atau juga apakah adik-adik berbahagia ketika diajak jalan-jalan? Pasti dong. Kalau diajak ke mall jalan-jalan pasti dong. Diajak ke kolam berenang untuk berenang pasti dong. Pasti berbahagia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa berbahagia yang dialami adik-adik tadi belum seberapa dibandingkan berbahagia yang dimaksud firman Tuhan hari ini. Sebab berbahagia yang dimaksudkan firman Tuhan hari ini lebih luas dan lebih bermakna. Coba Amang kasih tahu begini. Kalau tadi adik-adik dibeliin mainan berbahagia, bagaimana kalau tidak dibeliin mainan? Apakah adik-adik berbahagia? Banyak ketika minta mainan sama orang tuanya kebetulan belum ada duit, tidak diberikan, malah nangis. Jadi dia berbahagia kalau dibeliin. Kalau tidak dibeliin, dia tidak berbahagia, nangis, cengeng. Begitu juga
kalau orang tuanya tidak jadi membawa adik-adik jalan-jalan, tentu merengek, nangis. Tadi kalau diajak jalan-jalan berbahagia, kalau nggak diajak atau tidak jadi jalan-jalan merengek, malah nggak berbahagia. Pasti ya. Tapi firman Tuhan hari ini, orang Kristen harus hidupnya berbahagia ketika dibawa jalan-jalan maupun ketika tidak jadi jalan-jalan, ketika dibeliin mainan maupun ketika tidak dibeliin mainan. Kenapa? Ini yang mau dijelaskan firman Tuhan hari ini. Bagi orang Kristen, bagi anak-anak sekolah minggu, ada dua penyebab mengapa berbahagia. Yang pertama adalah aku berbahagia karena aku mengasihi Tuhan sehingga aku melakukan perintahnya, hidup tidak bercela, hidup dalam Taurat Tuhan. Bagaimana mengerti? Aman kasih contoh. Siapa di sini sayang sama mamanya di rumah? Tunjuk tangan. Oh, ada. Pertanyaannya begini, kalau adik-adik sayang sama mamanya, mau nggak membantu menyapu di rumah? Mau nggak mencuci di rumah dengan rasa bahagia? Banyak adik-adik sekolah minggu, dia katanya sayang sama mamanya, tapi ketika disuruh mamanya membantu, misalnya nyapu rumah, baru cuci piring, malah marah-marah karena dia masih asik main. Itu artinya nggak sayang. Kalau kita sayang sama orang tua, tentu kita taat sama orang tua, mau mencuci piring, mau membantu orang tua. Karena apa tadi? Karena kita sayang. Jadi ketika kita nyapu rumah, kita bahagia. Ketika kita nyuci piring, kenapa? Kita bahagia. Karena apa? Karena kita sayang sama orang tua. Nanti mama itu capek, saya bantuin dulu. Jadi kita bahagia karena membantu orang tua, mengurangi pekerjaan orang tua. Begitu juga orang Kristen. Kalau kita sayang sama Tuhan, maka kita akan melakukan perintah Tuhan. Dan ketika melakukan perintah Tuhan, kita akan bahagia. Kita akan senang melakukannya. Kalau ada tugas, kita kerjakan. Kalau ada yang berbuat baik, kita bahagia berbuat baik. Itu yang diperintahkan firman Tuhan hari ini bagi anak-anak sekolah minggu. Melakukan perintah Tuhan, taat terhadap perintah Tuhan, hidupnya pasti berbahagia. Karena apa tadi? Karena sayang sama Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini katakan bahwa anak-anak sekolah minggu hidupnya bahagia, berbahagia karena dia bersyukur. Jadi tadi kalau tidak diajak pun ke kolam renang, ke mall, atau tidak jadi dibeli mainan, dia tetap berbahagia. Karena apa? Dia bisa bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur masih hidup, bersyukur masih punya makanan di rumah, bersyukur masih sehat orang tuanya. Banyak yang perlu kita syukuri. Untuk lebih jelasnya, hidup orang Kristen berbahagia, contoh ini ya, ada video amal. Ini andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan dan sudahlah.
Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan. Aku diciptakan untuk bahagia, dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna, tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Sudah ditonton videonya? Iya. Amang ceritakan ulangnya. Ada anak muda lagi bawa motor. Dia bawa motor di jalan. Lalu papasan dengan yang naik mobil. Anak muda ini dalam hatinya bersungut-sungut. Sungut-sungutnya begini. Andai aku punya mobil, pasti hidupku enak, katanya gitu. Terus yang pemuda naik motor ini jalan lagi. Papasan dengan yang naik sepeda. Lalu yang naik sepeda dia bilang, aduh aku capek nak ngayuh sepeda terus. Andai aku punya motor kayak dia, pasti enak. Ternyata ketika naik sepeda itu jalan, dia papasan lagi sama tukang jual koran. Jual koran ini bilang, bersungut-sungut dia dalam hatinya, aduh, andai aku punya sepeda, aku tidak capek jalan kaki. Terus jualan koran ini, jualan dia di taman. Lalu dia melewati seorang gadis yang sedang duduk di taman. Ternyata gadis ini tidak bisa jalan.
dia punya kursi roda di sampingnya. Anak gadis ini bersungguh-sungguh dalam hatinya. Dia katakan demikian, andai aku bisa berlari ya, bisa seperti di mereka, enak. Padahal aku sekarang tidak berlari. Iya, ada 4 orang contoh. 4 orang ini hidupnya tidak bahagia. Dia bersungguh-sungguh tidak punya mobil, ada yang bersungguh-sungguh tidak punya motor, ada bersungguh-sungguh tidak punya sepeda, ada bersungguh-sungguh tidak bisa jalan. Hidupnya tidak berbahagia. Karena apa? Dia tidak mensyukuri hidupnya. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh begitu. Anak-anak sekolah minggu harus bersyukur. Sekarang kan lagi musim naik sepeda-sepeda. Siapa di sini bersungguh-sungguh sampai nangis-nangis minta sepeda pada orang tuanya? Padahal orang tuanya lagi kesulitan ekonomi saat ini. Tidak boleh. Harusnya anak sekolah minggu bersyukur masih bisa makan di rumah, masih sehat-sehat orang tuanya, bisa mencari nafkah. Itu dulu, doakan orang tua supaya rezekinya lancar, supaya kalau ada rezekinya bisa beli sepeda. Jadi jangan bersungguh-sungguh, jangan nangis, jangan ngambek kalau belum dibeliin sepeda. Syukuri hidupmu saat ini, masih bisa sekolah, masih bisa jajan, masih bisa makan, masih bisa minum susu. Syukuri hidupnya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu hidupnya harus berbahagia. Karena apa? Karena taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena bersyukur atas hidup ini. Itulah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu supaya hidup berbahagia. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajari anak-anak sekolah minggu menaati perintah-Mu, menaati kehendak-Mu melalui orang tua, menjadi anak-anak yang rajin membantu orang tua, menjadi anak-anak yang pintar di sekolah, supaya anak-anak sekolah minggu berbahagia dan membahagiakan orang tuanya. Ajari anak-anak sekolah minggu supaya bersyukur tentang kehidupannya. Kalaupun saat ini ada permintaan anak-anak sekolah minggu belum tercapai, ajari anak-anak sekolah minggu mendoakan orang tuanya supaya lancar rezekinya, mendoakan orang tuanya supaya sehat-sehat, bergiat mencari nafkah. Kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat-Mu Engkau curahkan kepada anak-anak sekolah minggu, bertumbuh, berkembang imannya, tubuhnya di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi KASIH. Kasih itu seperti apa kita nyanyi sekarang, tapi tunggu dulu. Nanti kami tunjukin gerakannya kayak gimana, kalian harus ikutin kami ya. Ikutin ya, jangan lupa. Semua bangkit berdiri, ayo kita mau memuji nama Tuhan. KASIH, ayo taruh. Lihat gerakan kami ya. Siap? KASIH, 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 kasih. Mulai dari awal, KASIH. KASIH, KASIH,
Yang pertama, untuk Natal nanti kalian bisa daftar di kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Nanti nomor teleponnya ada di grup WhatsApp, ada di grup HKBP, atau ada juga di warta sekolah di warta HKBP nanti gereja biasa itu ada. Jadi yang daftarnya itu semuanya wajib, walaupun rajin, gak rajin, sama aja, pokoknya harus daftar. Daftarnya itu ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Dan yang paling harus kita tahu adalah tanggal 7 November itu batas terakhir pendaftaran. Tanggal 8, 9 udah nggak diterima ya. Kakak udah kasih tahu nih. Tanggal 7 yang terakhir. Karena nanti tanggal 8-nya kakak guru sekolah minggunya akan kasih tahu kalian nanti nari atau liturgi atau kayak gimana. Nah, dan itu juga akan dihitung untuk kakak guru sekolah minggunya kasih hasilnya. Nah, yang kedua, yang mau dapat nilai agama wajib absen di kolom komentar YouTube kita. Misalnya minggu ini tanggal berapa? Misalnya tanggal 8. Nah, kalian harus tulis tanggal berapa, nama siapa, hari ini hadir gitu. Ayatnya apa boleh ditulis ayat khotbahnya di bawah ya. Oke, yang ketiga, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan dan yang mau tiap hari Minggu ikut ibadah kita di sini dia. Nama-namanya terima kasih banyak ya adik-adik. Semoga kalian semakin rajin lagi setiap harinya dan tanya lagi dan ajak lagi teman-teman yang belum suka ikut ibadah online, diajakin lagi teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat 2, terus persembahannya dikasih ke mama papa, habis itu dikasih ke sintua atau tidak ke gereja. Sekarang kita bernyanyi nyanyian rohani Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita lipat tangan kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Guru sekolah minggu dan Pak Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.